Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan milestone 2 dari proyek kami itu implementasi bisnis intelijen untuk data penjualan pada Dallas Swalayan. Next. Nah, untuk anggota kelompok 6 sendiri ada saya sendiri Winanda Afrilia Harisha, ada Muhammad Farhan Ananda Mirza, dan ada Raida Katrunada. Untuk milestone 2 sendiri terdiri dari yang pertama ada arsitektur informasi, yang kedua ada information requirements, kemudian ada arsitektur data, yaitu data workflow, data warehouse, data, dan desain ETL-nya. Kemudian yang terakhir ada teknik dan produk arsitektur. Untuk informasi arsitektur akan saya baca sendiri. Informasi arsitektur terdiri dari 5W1H, yaitu ada what, who, where, when, why, dan how. Untuk what sendiri yaitu yang pertama mendukung proses bisnis penjualan, yang kedua tren penjualan, display produk, dan pelanggan. Kemudian ketiga ada keputusan strategis display produk, evaluasi proses bisnis penjualan, dan perencanaan bisnis. Kemudian ada who, yaitu stakeholders, kemudian ada where, yaitu ada data dari Dallas Swalayan. Kedua ada diintegrasikan menggunakan PDI, kemudian digunakan pada dashboard penjualan. Kemudian ada when, yaitu data penjualan tahun 2021 sampai 2022. Kemudian ada why, yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi penjualan seperti pilihan produk, display produk, waktu, dan channelnya. Kemudian how, yaitu menggunakan metode analisis tren komparatif untuk memahami perkembangan penjualan dan pengaruh faktor tertentu terhadap penjualan. Next. Nah, kemudian ada information requirement yang akan dibacakan oleh Raida. Baik, terima kasih kepada moderator untuk information requirements atau kebutuhan informasi. Nah, untuk kebutuhan informasi ini kami melakukan observasi dan studi literatur, yang mana metode ini kami gunakan untuk menganalisis kebutuhan informasi. Beberapa kebutuhan informasi yang diperlukan diantaranya ada terdapat 9 kebutuhan. Yang pertama itu melihat tren informasi penjualan berdasarkan waktu penjualan, yaitu tanggal, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Yang kedua yaitu melihat tren penjualan top 10 jumlah barang terjual berdasarkan produk. Yang ketiga, kebutuhan informasi tentang keseluruhan pegawai. Yang keempat, kebutuhan informasi tentang keseluruhan metode pembayaran. Yang kelima, itu kebutuhan informasi tentang keseluruhan diskon. Yang keenam, itu melihat tren penjualan barang berdasarkan kuantiti. Yang ketujuh, melihat tren barang terjual termahal per tahun. Yang kedelapan, melihat tren barang terjual berdasarkan nomor transaksi per tahun. Dan yang terakhir itu melihat dashboard penjualan barang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raida. Kemudian ada arsitektur data atau data workflow-nya yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada arsitektur workflow terdiri dari beberapa, yaitu ada system of record, system of integration, system of analytic, kemudian ada business intelligence. Untuk system of record sendiri adalah data yang ditangkap atau data hasil operasional atau transaksional yang dapat diambil dari enterprise application, database, cloud, maupun unstruktur dokumen. Kemudian ada sistem integration, yaitu hasil dari yaitu mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mengubah data SOR sebelumnya menjadi sebuah informasi yang konsisten sesuai dengan komprehensif, bersih, dan terkini. Nah, bentuk dari SOI sendiri yaitu berupa data warehouse. Kemudian ada SOA atau System of Analytic,
yaitu menyediakan informasi bisnis yang telah terintegrasi dari SOI sebelumnya, kemudian diubah menjadi aplikasi BI untuk analisis bisnis. Nah, untuk SOA sendiri, yaitu berupa data MAR penjualan. Kemudian yang terakhir itu yaitu bisnis intelijen. Yang ini dapat membentuk sebuah visualisasi untuk prediktif analisisnya. Next. Kemudian ada arsitektur data yang akan dijelaskan oleh Raida. Kepada Raida dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, arsitektur data lainnya, yaitu data warehouse. Nah, pada perancangan data warehouse ini, kami menggunakan teknik Kimball, yaitu yang bagian four steps, yang mana yang pertama itu kita menseleksi bisnis proses, yang kedua kita mendeklarasikan grant, yang ketiga kita mengidentify dimensi, dan yang terakhir kita mengidentifikasi fakta. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu yang pertama, pada proses pemilihan proses bisnis, berdasarkan lingkup penelitian, kami pada penelitian ini terbatas hanya proses bisnis penjualan. Proses penjualan yang digunakan adalah proses transaksi penjualan barang, yang mana data yang ada di dalam ini meliputi produk, pegawai, diskon, metode, dan transaksi, dan pelanggan dan juga waktu. Pada step yang kedua yaitu pemilihan item data atau grant. Nah, pemilihan grant berarti menentukan secara tepat apa yang diwakili pada tabel fakta. Keputusan dalam pemilihan grant untuk tabel fakta juga menentukan grant untuk masing-masing tabel dimensi. Item data yang digunakan adalah produk, pegawai, diskon, metode pembayaran, pelanggan, penjual, dan waktu. Nah, dalam pemilihan grant ini kami juga menyandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan informasi dan tabel dimensi pada transaksi penjualan ini. Yang mana terlihat bahwa setiap kebutuhan informasi itu terkait dengan tabel dimensi yang ada pada transaksi penjualan ini. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi dimensi. Dalam data warehouse ini terdapat 6 tabel dimensi, yang ini dimensi produk, dimensi pegawai, dimensi diskon, dimensi pelanggan, dimensi metode pembayaran, dan terakhir dimensi waktu. Yang mana setiap dimensi juga mempunyai atributnya, yang mana setiap atribut mempunyai primary key dan atribut lainnya. Langkah yang terakhir yaitu mengidentifikasi fakta. Tabel fakta yang dibuat memiliki data yang dapat dihitung. Contohnya yang ini kita sebut sebagai measure, yang mana yang dapat dihitung itu adalah quantity, harga, dan total bayar. Tabel fakta yang terbentuk adalah tabel fakta penjualan dengan atribut primary key dan faktor, dan atribut lainnya kode produk, ID diskon, ID pelanggan, kode pembayaran, ID date, yang mana terhubung dari tabel dimensi sebelumnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi dengan teknik Kimball, maka kita dapatkan skema data warehouse-nya seperti yang ditampilkan ini. Yang mana di sini tabel fakta adalah fakta penjualan yang terhubung dengan 6 tabel dimensi, yaitu dimensi pelanggan, dimensi produk, dimensi payment, dimensi diskon, dimensi pegawai, dan terakhir dimensi waktu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raida. Kemudian ada ETL design yang akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ETL design untuk milestone 2 yang kami buat. Next. Jadi yang pertama itu ETL design untuk fakta penjualan, di mana pertama dijalankan SQL fakta penjualan dan ada tabel input dari 6 dimensi, yaitu dimensi waktu, dimensi pegawai, dimensi produk, dimensi diskon, dimensi payment, dan dimensi pelanggan. Lalu setelah itu jika value 0 maka akan diselect values penjualannya sampai akhirnya akan terbuat tabel output yaitu penjualan. Next.
Berikut ETL desain kedua itu untuk dimensi produk, di mana akan dijalankan SQL untuk produk, dan akan pertama diinputkan file CSV, lalu akan dipilih values dari produknya, disortir baris-barisnya, dan akan dipilih baris yang unik dan difilter, dan akan menambah kode produk ke setiap baris tersebut. Kode produknya ini unik dan akan terbuat tabel output produk. Next. Lalu kemudian untuk dimensi pegawai, pertama akan dieksekusikan script SQL-nya, lalu akan diinputkan tabel pegawai. Di mana seperti tabel produk tadi, dia akan menginputkan ID pegawai untuk setiap baris, dan akan mengenerate rows untuk setiap pegawai, sampai akhirnya ada tabel output untuk pegawai, semua pegawai. Next. Lalu untuk dimensi pelanggan, mungkin agak mirip dengan dimensi pegawai tadi. Dan dengan akhirnya juga akan membuat tabel output pelanggan. Next. Kemudian dimensi diskon akan dibuat baris untuk diskonnya. Lalu untuk setiap baris akan dibuat ID diskon hingga akhirnya akan terbuat tabel output diskon. Next. Dan untuk dimensi payment atau metode pembayaran juga agak mirip dengan dimensi diskon tadi, hingga akhirnya terbuat setiap baris dengan ID payment dan akan ada tabel output payment. Next. Lalu terakhir itu dimensi waktu yang agak beda. Pertama akan di-generate rows waktunya dan akan meng-add ID time-nya. Juga akan digunakan kalkulator untuk perhitungan waktu hingga akhirnya terbuat tabel output waktu. Segitu saja untuk ETL design. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Farhan. Kemudian yang terakhir ada teknik dan produk arsitektur yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk teknik dan produk arsitektur, tekniknya terdiri dari yang dimulai dari data source-nya, kemudian information access and data integration-nya, lanjut ke data warehouse, dan business intelligence. Untuk data source-nya sendiri yaitu menggunakan produk Microsoft Excel. Untuk information access and data integration-nya menggunakan Pentaho Data Integration atau PDI. Kemudian untuk data warehouse sendiri menggunakan MySQL. Yang terakhir untuk visualisasinya atau pembuatan dashboard-nya itu menggunakan Power BI. Next. Mungkin sekian penyampaian milestone 2 dari kelompok 6. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.